Baik Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan di LMS. Dari banyak pertanyaan itu ada yang mirip dan ada 3 hal besar pertanyaan yang ditanyakan oleh CGP. Pertama, menurut KHD bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran pada akhirnya adalah terwujudnya manusia merdeka. Kapan manusia itu dikatakan merdeka dan apa saja cirinya? Yang kedua, apakah kita sebagai guru perlu menghambakan murid seperti pembelajaran KHD? Bukankah kita hanya perlu sebagai pamong, fasilitator, membantu menggali potensi mereka dan menuntun mereka menuju cita-cita mereka? Yang ketiga, apakah saya adalah CGP yang hebat dengan memerdekakan siswa sebagaimana dimanatkan oleh KHD, sementara saya sendiri mendalami pembekalan ini dengan penuh tantangan? Contohnya, jaringan di daerah saya tidak baik ketika belajar daring. Nah, Bapak Ibu, dari 3 pertanyaan ini, yang pertama tadi, kapan manusia itu dikatakan merdeka? Jadi manusia dikatakan merdeka ketika telah mencapai kebebasan dalam berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Merdeka itu bukan berarti bebas dari penjajahan atau dari kekangan fisik semata, tapi lebih kepada kebebasan mental dan spiritual. Kebebasan ini memungkinkan individu-individu itu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, dan mampu berkontribusi terhadap masyarakat sekitarnya. Apa saja cirinya? Bebas dalam berpikir, mandiri, berkarakter, berdaya saing, toleran dan empati, inovatif dan kreatif, serta memiliki jiwa sosial. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang kedua, apakah kita sebagai guru perlu menghambakan murid seperti pembelajaran KHD? Bukankah kita hanya perlu sebagai pamong, fasilitator, membantu menggali potensi mereka dan menuntun mereka menuju cita-cita mereka? Nah, untuk pertanyaan ini, jadi konsep menghambakan murid dalam pembelajaran menurut KHD sebenarnya tidak seperti bahwa pendidik atau guru itu harus menjadi hamba dari murid dalam arti harfiah. Sebaliknya kan konsep itu lebih merujuk pada sikap dan pendekatan yang harus dimiliki oleh seseorang pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Nah, terus artinya guru itu melayani siswa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Misalnya mendampingi siswa untuk belajar tambahan dan lain sebagainya. Terus sedangkan kita kan hanya sebagai pamong, fasilitator, dan penuntun berdasarkan pandangan KHD. Ketika guru itu tidak hanya mengajarkan, tapi bisa juga berfungsi sebagai pamong. Ketika berfungsi sebagai pamong, dia berperan seperti seorang pembimbing yang mengarahkan dan menuntun murid dalam proses belajar. Tidak hanya memberikan instruksi, perintah saja, tetapi lebih memberikan teladan dan inspirasi bagi muridnya. Kemudian sebagai fasilitator, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif tentunya, dan mendukung menyediakan sumber daya, informasi, dan alat yang diperlukan murid untuk belajar secara mandiri. Kemudian penggali potensi, membantu murid mengenali dan mengembangkan bakat serta minat mereka sebaik-baiknya. Terus yang keempat adalah menuntun menuju cita-cita, berarti mampu memberikan motivasi, nasihat, dan bimbingan yang diperlukan agar murid tidak kehilangan arah dalam perjalanan mencapai tujuan mereka. Itu yang dimaksud dengan menghambakan diri kepada siswa. Terus yang ketiga, apakah saya adalah CGP yang hebat dengan memerdekakan siswa sebagaimana diamanatkan oleh KHD, sementara saya sendiri mendalami pembekalan ini dengan penuh tantangan. Contohnya, jaringan di daerah saya tidak baik ketika belajar daring. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi CGP, otomatis Bapak Ibu artinya bagian dari guru yang hebat. Nah, ketika menjadi CGP hebat itu memang penuh tantangan, terutama ketika harus menghadapi kendala, salah satunya jaringan yang tidak stabil. Oleh karena itu, Bapak Ibu dituntut kreatifnya untuk mencari solusi atau permasalahan dari kendala yang dihadapi Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu kreatif, misalnya jaringan kurang baik, misalnya mencari tempat yang lebih baik dan lain sebagainya, atau menambah alat, atau bahkan bisa memanjat pohon dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang diberikan. Terima kasih.